datangnya lebih dahulu, berarti malam ini adalah malam kelima. Dan Ramadan adalah fursah. Ramadan adalah kesempatan bagi kita yang masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal ibadah. Banyak di antara saudara-saudari kita yang H-1 Ramadan, bahkan beberapa jam sebelum masuk bulan Ramadan meninggal dunia, berpulang ke rahmatullah. Ia tidak bisa merasakan bulan Ramadan. Memangnya sebegitu mulia apa bulan Ramadan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Ataakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Faradallahu alaikum siyamahu. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tughallu fihi maradatus syayatin. Wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr. Faman hurima khairaha faqad hurim." Kata Rasulullah, "Wahai manusia, wahai umatku, telah datang kepada kalian bulan Ramadan." Dan alhamdulillah kita semua sekarang berada di bulan suci Ramadan, bulan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan penuh keberkahan. Kata Rasulullah, "Syahrun mubarak." Ramadan itu bulan penuh keberkahan. Faradallahu alaikum siyamahu, dan Allah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Lalu apa keistimewaannya? Tuftahu fihi abwabul jannah. Allah bukakan pintu-pintu surga di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu surga di bulan suci Ramadan. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, dan pintu-pintu neraka Allah tutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan Allah rantai, ya. Allah kekang para syaitan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa fihi lailatun hiya khairum min alfi syahr." Dan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurima khairaha faqad hurim. Dan barang siapa yang tidak mendapati kebaikan tersebut di bulan suci Ramadan, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita yang sekarang berada di bulan suci Ramadan dan sudah sampai malam keempat, kebaikan apa yang sudah kita lakukan? Jika kita sudah melakukan kebaikan yang banyak, alhamdulillah, apa yang bisa kita tingkatkan? Karena salah satu kebaikan yang insya Allah mudah semuanya bisa lakukan di bulan suci Ramadan adalah tilawatul Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Dan Al-Quran dengan Ramadan itu bagaikan seorang karib sahabat, nggak bisa dipisahkan satu sama lain, saling berdampingan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Dan bulan Ramadan menjadi bulan yang spesial, bulan yang mulia karena Al-Qur'annya itu sendiri. Jadi saling melengkapi. Maka kita harus memiliki target. Kalau tidak punya target, biasanya sulit untuk mengkhatamkan Al-Quran. Jadi jamaah, misalkan saya punya target untuk 1 kali khatam, ya, minimal 1 kali khatam, maka setidaknya setiap habis sholat dia harus baca 2 lembar. Ya, karena artinya dalam 1 hari dia membaca 1 juz, sehingga nanti di akhir Ramadan dia bisa 30 juz khatam. Saya pengen 2 kali khatam, tinggal dikalikan 2. Yang tadi 2 lembar menjadi 4 lembar, dan begitu seterusnya. Dan ma'asyarul muslimin, para salafus salih, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam hadis, kana ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Rasulullah itu kebaikannya di bulan Ramadan lebih cepat dari hembusan angin. Subhanallah.
Lebih cepat dari hembusan angin. Artinya ketika ada kebaikan, kesempatan apa, Rasulullah langsung lakukan. Rasulullah orang yang baik, tapi datang bulan Ramadan menjadi lebih baik. Saya biasa membaca Al-Quran 1 hari 1 lembar. Di bulan Ramadan harusnya bertambah. Jangan sampai sama, apalagi berkurang. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika datang bulan Ramadan, kana yudarisuhul Quran ma'a Jibril kulla lailah. Rasulullah bertadarus Al-Quran bersama Jibril setiap malam di bulan suci Ramadan. Dan bahkan bukan hanya Rasulullah, para sahabat pun mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Salah satunya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Apa yang dilakukan Utsman? Subhanallah. Utsman pada bulan suci Ramadan pernah membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas dalam 1 rakaat. Bukan sekali sholat tarawih, bukan 11 atau 23 rakaat, 1 rakaat dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Subhanallah. Kemudian Imam Malik ketika datang bulan Ramadan, Imam Malik ahli hadis, biasa mengajarkan hadis kepada muridnya, tapi datang bulan Ramadan libur. Apa? Fokus ke Al-Quran. Bahkan yang sering kita dengar Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Ya. Artinya dalam 1 hari beliau khatam 2 kali membaca Al-Quran. Subhanallah. Ya. Kita mungkin belum sempat, belum bisa untuk sampai ke sana. Maka apa yang perlu kita lakukan? Setidaknya kita sudah memaksimalkan diri kita, sudah memiliki target apa yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka singkat saja, di malam keempat ya, yang belum memiliki target segera buat target untuk Al-Quran, karena itu salah satu fokus utama di bulan suci Ramadan. Bagi yang sudah memiliki target, lihat lagi sudah tercapai belum targetnya. Terkadang di awal kita sudah punya target, saya mau khatam, tapi ternyata qadarullah sampai malam ini masih banyak ngaretnya, masih banyak telatnya. Nah, bisa kita maksimalkan ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Siapa orang-orang yang merugi kata Rasulullah? Orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang mendapati bulan Ramadan, dia masuk bulan Ramadan, tapi ternyata nggak diampuni sama Allah dosanya. Padahal bulan penuh kebaikan, banyak kesempatan, sholat tarawih, baca Al-Quran, puasa, sedekah, tapi dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena hawa nafsunya lebih tinggi daripada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Allahumma taqabbal minna as-siyam والقيام وتلاوة القرآن اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.